Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Marilah ibadah minggu biasa yang ke-32 kita mulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat 66 bait pertama dan 2 di gunung dan di lurah. Jemaat yang terkasih, marilah panggilan Tuhan untuk beribadah pada minggu biasa yang ke-32 pagi ini. Bersama-sama kita tanggapi dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Salam bagi saudara-saudara yang datang berhimpun dalam nama Tuhan dan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai kita. Amin. Jemaat Kristus yang terkasih, sebagai orang beriman, kita senantiasa diajak untuk hidup dalam pengharapan. Pengharapan akan segala sesuatu yang baik pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Namun hidup berpengharapan nyatanya tidak selamanya bisa dijalani dengan mudah. Untuk itu
kita harus tetap setia kepada jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan, agar pengharapan itu tetap ada dalam hidup kita. Dan sebagai pujian pembuka, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 17 bagi yang pertama. Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki panggilan hidup dalam kasih yang diambil dari Roma 12 ayat yang ke-9, 17 dan 18. Yang demikian sabdanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang kasih. Engkau menghendaki kami, umat-Mu, mengasihi sesama kami. Dan juga mengasihi Engkau, namun kami mengakui bahwa kami belum mampu melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang singkat ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan sebagai penyesalan kita kepada Tuhan, marilah kita nyanyikan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 37 B, bait yang pertama, batu karang yang teguh.
kata anugerah dari Tuhan yang terkandung di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 yang demikian sabdanya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan kemudian merenungkan firman Tuhan pagi ini. Namun sebelum itu, marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya firman Tuhan pagi ini dapat disampaikan, kita terima, kita pahami dan kita laksanakan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ke dalam hati kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami, umat-Mu. Tuliskanlah pesan Kristus pada loh jiwa kami. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah membebaskan dan menghidupkan kami dalam Kristus. Amin. Jemaat Kristus yang terkasih, rangkaian bacaan kita pada minggu biasa ke-32 pagi ini, bacaan kita yang pertama tertulis di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-3a. Dilanjutkan ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-25. Litani kita tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 78. Sedangkan bacaan kita yang kedua tertulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Sedangkan bacaan Injil kita pagi ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Bacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
5 di antaranya bodoh, dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir habis. Sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikianlah rangkaian bacaan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Kristus yang terkasih, sebagai orang beriman, kita senantiasa diajak untuk hidup berpengharapan akan segala sesuatu yang baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Pengharapan untuk berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Raja alam semesta. Pengharapan yang menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna di tengah dunia ini. Namun persoalannya, ternyata hidup dalam pengharapan itu tidak mudah. Hidup selalu berpengharapan itu tidak gampang. Ada saja tantangan, ada saja godaan yang menjadikan kita kemudian kehilangan pengharapan. Ada saja tantangan, ada saja godaan yang menjadikan kita kehilangan pengharapan. Sakit yang berkepanjangan, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, tantangan kerja di kantor, studi yang jalan di tempat, relasi yang menyakitkan dengan orang lain, tuntutan kebutuhan hidup yang senantiasa mengejar, dan masih banyak lagi. Semua itu bisa menjadikan kita kehilangan harapan. Akibatnya hidup menjadi hampa. Sering saya katakan, wong urip niku nek wis ora duwe arep-arep, senajan secara kajas maneh isih urip, ning sejatine wis mati. Orang dikatakan hidup ketika dia masih memiliki hak. Mengantisipasi hal tersebut,
pagi ini kita diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga dengan senantiasa setia kepada jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui firman, sehingga apapun tantangan kehidupan yang ada, apapun persoalan kehidupan yang kita hadapi, kita senantiasa berpengharapan. Pengharapan itu selalu ada dalam hidup kita. Belajar dari perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh pada bacaan kita pagi ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Allah yang datangnya seperti unjuk. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi hati kita dengan firman Allah, menjalin hubungan yang intim, yang dekat dengan Allah, sehingga Roh Allah berkuasa atas hidup kita. Roh inilah yang akan menolong kita untuk terus-menerus senantiasa melakukan pertobatan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita siap untuk berjumpa dengan Allah. Sehingga meskipun dalam masa penantian tersebut kita merasa lelah dan tertidur seperti para gadis tadi, kita tetap siap menyambut kedatangan Tuhan. Meskipun dalam masa penantian itu ada saatnya kita merasa lelah dan kemudian tertidur, namun karena Roh Allah menguasai dan memenuhi hidup kita, kita dimampukan untuk tetap siap sedia menyambut kedatangan Allah. Jemaat Kristus yang terkasih, persiapan tersebut membutuhkan keteguhan hati untuk menjalaninya dengan tekun dan setia. Karena di luar sana ada banyak orang yang menggoda dan bisa menjerat kita untuk menjauh dari Allah. Oleh karena itu, belajar dari Yosua, kita diingatkan untuk senantiasa berkomitmen, aku dan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah pilihan yang mendasar, pilihan yang hakiki, yang kita ucapkan dan kita pegang sampai akhir hayat kita. Pilihan ini yang memampukan kita untuk bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan dan pilihan lain dalam hidup kita. Kita juga diingatkan agar tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada jalan-jalan serta petunjuk-petunjuknya. Kita diajak untuk hidup dalam pengharapan bahwa Dia akan senantiasa menyertai dan memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai hambatan, maupun berbagai godaan dalam hidup ini. Hal ini penting karena kita mengimani bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi diri kita. Dialah yang menjamin hidup kita kini dan nanti. Ia yang akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita bersama-sama dengan Dia ke dalam kerajaannya yang kekal. Dia yang akan menjadi hakim bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup ini dalam pengharapan, sambil tetap berjaga-jaga dengan setia. Amin. Kita akan bersama-sama memasuki saat teduh. Saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah
Bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Kristus yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Monggo dengan dipimpin oleh pemimpin ibadah di rumah masing-masing, kita naikkan doa syukur dan syafaat dengan pokok doa sebagaimana yang sudah ada di dalam warta jemaat. Saya persilahkan. Doa syafaat cukup. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pada pagi siang hari ini untuk boleh menyerahkan persembahan syukur kita, menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 19b sampai ayat 21 yang demikian firman Tuhan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Untuk mengiringi jalannya pengumpulan persembahan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita memuji bait yang pertama, hidup kita yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pada pagi siang hari ini juga untuk sama-sama bersatu hati di dalam doa persembahan. Saya angkatkan. Bapa Surgawi, segala pujian syukur dan juga terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan, dan untuk setiap kemurahan yang boleh kami terima di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga bersyukur pada saat ini karena Engkau telah memampukan kami untuk boleh mengaturkan persembahan yang kesemuanya itu berasal dari setiap berkat serta kemurahan.
Bapa Surgawi, seberapapun yang boleh kami aturkan, itulah persembahan kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Kau terima dan Kau putuskan, dan bila melalui persembahan ini boleh kami pergunakan untuk senantiasa memuliakan dan memutuskan nama-Mu. Bapa Surgawi, untuk selanjutnya pada saat ini kami ingin mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu, dan sekali lagi kami juga untuk setiap firman yang boleh kami terima, dan biarlah melalui firman ini kami semuanya boleh Kau mampukan untuk boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan juga firman-firman. Demikian ya Tuhan, puji syukur serta permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Jemaat Kristus yang terkasih, pulanglah dan kembalilah ke dalam kehidupan saudara. Teruslah berjalan dalam setiap rancangan Tuhan dan ikutilah kehendak-Nya. Tetaplah berani untuk hidup dalam penyertaan Tuhan. Maka Allah yang adalah sumber segala berkat, yang telah kita puji dan kita muliakan pagi ini, akan senantiasa menyertai kita dengan segala berkat-Nya. Siapkan hati, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus dan oleh karya Roh Kudus. Amin. Kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 344, baitnya yang pertama. Ingat akan nama